Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rosok Semarang Channel YouTube yang konsisten menayangkan seputaran rosok, limbah, baik yang bersumber dari pabrik, pasar, lingkungan, TPA, dan tempat-tempat lainnya. Kepada teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa, saya sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa hari ini dan 1 bulan ke depan kita diberikan anugerah berupa kesehatan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Spesial untuk sobat rosok semua, kita ikuti video berikut ini. Explore. Mulai bulan Juni tahun 2019, jadi kurang lebih ya baru 3 tahun lah, 3 tahun. Pertama kali pabrik tekstil ya, pabrik tekstil. Jadi saya terjun ke dunia rosok memang langsung ke rosok pabrik. Banyak sekali ya kalau rosok pabrik tekstil, karena pabrik tekstil itu mengolah bahan mulai dari kapas sampai dengan menjadi kain. Jadi faktor pendukung untuk produksi benang menjadi kain itu sangat banyak sekali. Ada wis kapas, kemudian bungkus kapas, kemudian tali pengikat bal kapas, baik itu yang kawat, baja, dan juga tali janur. Kemudian ada juga kerdus, ya, plumpung, kemudian paper cheese, bobin, kemudian besi, ada tembaga, ada kabel, kemudian ada seng, can silver, kemudian plastik PE, HD, kemudian ya banyak sekali. Setidaknya itu ada sekitar 50 jenis limbah. Baik itu juga ada yang limbah-limbah kemasan seperti drim, kaleng, ada drim besi, ada drim plastik, dan yang lain-lain. Bukan pilihan utama ya katakanlah nasib memang membawa saya ke dunia rosok ini. Kalau awalnya sih cita-cita nggak ada, tapi karena memang ada teman kemudian memberikan lampu hijau untuk menggarap sebuah pabrik. Coba tanpa ada ilmu rosok sebelumnya, saya beranikan diri untuk menggarap, dan alhamdulillah kita sampai saat ini sudah kurang lebih 3 tahun mengerjakan rosok. Lebih banyak sukanya. Dukanya sih ada ya. Ada misalnya kita belum selesai muat tapi pabrik sudah keburu tutup, sudah keburu jam 4, maka harus diteruskan besok pagi. Kalau sukanya saya kira lebih banyak karena ternyata garap rosok pabrik itu cuannya cukup bagus. Ada beberapa sih. Yang pertama pabrik tekstil, kemudian ada rumah sakit,
ada pabrik kain kaos, ada pabrik hanger, ada pabrik per spring bed, kemudian ada pabrik HP, ada pabrik makanan, ada pabrik permen, kemudian ada garasi fuso, percetakan juga ada, pabrik plastik PVC, dan banyak. Setidaknya saya sudah pernah eksplor itu di 15-an pabrik ya, kalau nggak salah 15 pabrik lah. Variatif sih ya, mulai dari 10%, bahkan ada yang 1000%. Taruh kata apa yang 1000% itu? Di pabrik itu ada barang yang harganya itu 1 kilo 500. Kemudian kita jual sampai dengan 5.000. Berarti kan 1000%. 1000% keuntungan atau cuannya. Setiap pabrik itu memiliki sistem kontrak beda-beda. Ada yang harga itu net, harga net, semua vendor bisa mengajukan kontrak meskipun barang itu belum tersedia. Kemudian ada juga pabrik yang menggunakan sistem lelang. Ya, lelang itu berarti nanti ketika barang itu sudah cukup banyak, maka pabrik akan melakukan lelang, dan biasanya lelang itu diikuti oleh vendor yang sudah lama dan juga vendor yang baru. Kemudian ada juga sistem yang jual lepas. Misalnya ada barang, kemudian kita datang tawar-menawar, jadi timbang, bayar, selesai. Ya, setiap kontrak itu beda-beda. Ada yang kontraknya itu per 3 bulan. Kemudian ada juga yang per tahun. Ada juga yang kontraknya itu temporer. Ketika ada barang, kita bikin kontrak, kita bayar, kemudian barang kita eksplor. Enggak juga ya, enggak harus besar. Jadi kalau di rosok itu kan gini, yang paling baku itu kita link, ada hubungan dengan pabrik. Kemudian ketika modal kita tidak cukup, kita bisa menggandeng pemodal atau buyer yang sudah biasa membeli barang-barang kita. Biasanya buyer-buyer itu siap untuk mendanai berapapun barang yang akan kita eksplor. Bisa, sangat bisa. Buktinya saya kan baru sekitar 3 tahun ini. Logikanya kalau pemain baru tidak bisa masuk, pabrik itu, salah satu pabrik itu kan sudah berdiri puluhan tahun. Otomatis kalau hanya pemain lama, saya tidak bisa masuk dong. Buktinya baru 3 tahun saya sudah pernah mengeksplor di sekitar 15 pabrik. Itu artinya bahwa pemain baru pun ada kesempatan untuk menggarap atau mengeksplor pabrik-pabrik yang ada. Tergantung barangnya. Kalau kertas, kardus, marga, dan lain-lain itu banyak yang lari ke Kudus. Kalau plastik itu larinya ke Solo. Ya, ada daerah-daerah tertentu yang di situ memang main barang-barang tertentu. Jadi kita memang harus belajar memahami barang-barang yang kita ambil dari pabrik. Ini hulunya, ya, hilirnya maksudnya, itu akan lari kemana? Penggunanya itu di kota mana? Atau di daerah mana? Jadi kita harus belajar menganalisa pengguna dari barang-barang limbah pabrik ini, daerah
mana. Ada yang dari Kudus, kemudian Pati, Demak, Solo, Klaten, Boyolali, Bandung, kemudian Pasuruan, Malang, Jakarta, Semarang, Jogja, Pekalongan, dan masih banyak lagi tempat lainnya. Ya, yang penting itu modal berani. Jadi ketika ada pabrik, kita masuk, kemudian kita ketemu dengan bagian limbah atau bagian marketing, kita tanya, ya, ada limbah apa saja dan apakah saya bisa masuk, dan ya tanya tata cara kerjasama dengan pabrik itu bagaimana. Kemudian pokoknya yang penting itu kita berani maju, ya, kita berani maju, buang jauh-jauh rasa malu, buang jauh-jauh rasa gengsi, agar ke depan kita bisa mendapatkan wilayah atau pabrik yang baru. Sangat terasa ya, sangat terpukul dengan kondisi pandemi, terutama di tahun 2020 ya, sampai 2021. Itu sangat terasa bagaimana hampir mayoritas pabrik itu melakukan PHK besar-besaran atau merumahkan karyawan berkaitan dengan tidak adanya suplai bahan baku dari luar negeri. Itu berdampak pada pengurangan tenaga kerja, dan implikasinya ya otomatis limbah pabrik itu akan berkurang. Jadi omset kita berkurang. Sudah omsetnya berkurang, jumlah barangnya menurun, ditambah lagi barang-barang rosok itu harganya turun. Jadi memang cukup sulit lah, masa-masa pandemi itu cukup sulit, terutama di tahun 2020 dan 2021. Tapi alhamdulillah keadaan sekarang sudah mulai ada recovery. Perusahaan yang kemarin merumahkan karyawannya sudah mulai mempekerjakan kembali, dan dunia rosok limbah pabrik itu sudah mulai bergairah. Dan alhamdulillah ya mulai akhir 2021 itu harga sebuah komoditi rosok itu mayoritas naik karena pengguna dari barang-barang rosok pabrik itu banyak, tapi suplai dari pabrik itu berkurang. Jadi harganya memang sangat bagus, tapi nyari barangnya yang memang agak sulit. Hampir semua baik itu plastik, kertas, besi, logam, semua harga lagi bagus-bagus ya. Maka dari itu kalau saat ini kok kita bisa mendapatkan barang yang cukup banyak, itu kita syukuri. Mencari buyer sangat gampang. Jadi pengalaman saya ketika awal itu kita juga tidak nyari buyer. Pokoknya barang dari pabrik kita ambil, kadang kita juga masih bertaruh ini nanti ada untungnya atau tidak. Yang penting kita juga tidak takut kalau seandainya rugi. Filosofi saya bahwa semua rosok itu laku, maka saya berani. Jadi kadang kita belum suruh ke pasar pun kita sudah berani ekspor dari pabrik. Kalau mencari buyer, biasanya nanti kalau kita sudah mengadakan kegiatan rosok, itu buyer itu akan datang dari mulut ke mulut. Iklannya itu ya dari mulut ke mulut gitu. Terlebih kalau yang lebih dahsyat itu kita rajin bermedia sosial, baik itu Facebook ya, terutama Facebook. Ikutilah grup-grup Facebook ya. Ada Bakul Rosok Cup Semarang yang diikuti oleh 5.000 anggota lebih. Kemudian ada komunitas
pengepul pabrik rosok Nusantara, dan banyak sekali, ada puluhan grup yang bisa kita ikuti, dan disitulah kita bisa mendapatkan buyer dari seluruh Indonesia.